Oke guys, come back with me Jeremy di channel Synex Metro Data Technical atau Synex Metro Data Indonesia. Kali ini aku akan kasih tutorial ya, bagaimana cara untuk membuat DNS server ya. Salah satu solusi dari Efficient IP yaitu DDI, DHCP, DNS and IP address atau IP management. Oke, jadi kita login dulu ya, langsung aja gitu. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau diskusi, tanya jawab, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Untuk teman-teman jangan lupa like and subscribe juga ya. Jadi untuk semua update-update video tutorial dari Synex Metro Data Indonesia maksud saya, sorry. Oke, and kita langsung aja mulai. Jadi ini adalah solid servernya atau efficient DDI kita, efficient IP DDI maksud saya, and already licensed it ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara request license dan lain-lain ada di video saya yang sebelumnya, tinggal dilihat aja. Lalu kita akan mulai. Jadi kita di tutorial ini saya udah licensing ya, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Oke, nah langsung kita ke bagian ini, DNS ya. Di DNS ini kita akan buat servernya pertama ya, jadi kita akan fokus di DNS rekursif dulu. Oke, kita nggak akan kemana-mana. Lalu kita buat dengan tombol add di sini, kita server. Nah, dalam hal ini kita punya dua solusi ya, jadi kita punya smart architecture namanya ya, dan single. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan will do in a single DNS ya. Kalau smart architecture karena kita butuh dua ya, nanti itu lain cerita lagi, bisa saya bikin di video yang lain. Oke, jadi dari add kita ke server dan langsung kita pilih efficient IP DNS ya. Kita kasih nama demo evit.org misalnya. Manajemen IP address-nya adalah server ini sendiri ya. Aku udah kasih IP ini 160 ya. Basically kita hanya akan untuk create DNS ini hanya semudah ini, kita klik OK. Oke, jadi kita pastikan dulu ya sampai statusnya ini ready. Jangan dilanjut sebelum status ready. Sekali lagi saya remind, jangan dilanjut sebelum OK statusnya. Kalau sudah OK, kita next step ya. Saya scroll lagi balik, kita klik di sini ya. Dan dia akan ke zone. Jadi kalau teman-teman klik, kalau memang sudah mahir akan tahu ini posisinya habis server itu apa hierarkinya. Tapi untuk beginner silahkan klik di zone, di nama servernya, dan dia akan masuk ke zone. Kita akan bikin satu zone ya sebagai dia master dengan DNS zone resolution name ya, bukan reverse. Ini saya yang benar basic dulu, jadi yang lain-lain nanti dulu. Oke. Name-nya misalnya saya kasih intra ya, misalnya intranet ya, demoevip.org ya. Kita kosongkan dulu space ya, nanti kita itu berkaitan dengan IPAM, nanti mungkin ada di video saya selanjutnya. Oke, kita buat seperti ini dulu, dan dia akan otomatis membuat NS dan SOA ya, automatically ya teman-teman, tanpa harus nih kalau mau dirubah TTL-nya mau digedekan silahkan, misalnya mau TTL-nya 30 menit diturunkan ya silahkan. Saya balikan dulu ke 1 jam secara recommended ya, karena ada bintangnya di sini, ada asterisnya. And then kita sudah jadi ketika teman-teman atau yang Bapak Ibu buat ini ya, dia akan langsung masuk ke RR ya. RR itu nanti akan terbuat NS dan SOA. Jadi ini mudah sekali ya, teman-teman nggak perlu buat NS lagi, nggak perlu buat SOA lagi. Berbeda dengan kita yang basisnya open source gitu, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih maunya seperti apa, dan ini kita langsung automatically terbuat. Nah, mungkin juga akan ada yang bertanya nih, gimana sih cara misalnya mau membuat MX record atau A record atau yang lain-lain, pointer record? Yes, we can do.
kita akan buat di dalam RR ini. Ya, gampang sekali, kita tinggal add di sini. Ya, misalnya teman-teman mau buat e-record, tinggal kasih nama aja, misalnya e-recordnya depannya aja, karena dia akan complete name-nya nih di sini akan mengikuti. Misalnya saya kasih tahu app 1, misalnya seperti itu. Lalu misalkan IP address-nya kita kasih seperti ini. This is just a example. Ini hanya contoh. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja e-record buat teman-teman yang berapa. Jadi di sini akan terbaca seperti ini. Oke. Dan dia langsung akan delay create di sini, dan dia akan, kita tunggu lagi sampai statusnya oke. Sekali lagi tolong dibiasakan ketika dalam create sesuatu di Evasion IP, statusnya ditunggu dulu sampai oke, ya. Jangan takutnya dia sering kalau kita langsung buru-buru dia akan kayak nyantol, ngegantung gitu ya, seperti hang lah gitu. Oke. Sama kita mau membuat yang lain, misalnya kita mau membuat MX ya, kita akan ada di sini ya. Misalnya kita membuat RR-nya mail 1 ya, ini juga bisa preference-nya apa ya, kalau misalnya, terus tinggal mail servernya apa, misalnya 190 misalnya, preference-nya misalnya email 1 misalnya. Oke, ternyata kita masukkan aja IP kali ya, atau ini preferensi kita bikin 1 aja, dan dia terbuat MX-nya. Kita tunggu, kita refresh aja caranya. Oke. Dan sudah jadi. Jadi ini simple banget, sekali lagi buat teman-teman, ataupun yang misalnya saya kasih satu tips yang paling efisien ya. Misalnya teman-teman itu mau langsung banyak tapi males di sistem, mau offline, bisa kita langsung lakukan dalam RR ini, kita langsung melakukan namanya, kita ekspor dulu dalam bentuk CSV seperti ini. Jadi ke lambang yang seperti buku ya, lalu ke ekspor ya, CSV. Oke. Dan kita delimiternya saya ganti titik koma biar gampang. Kita template kita bikin none, generate new data. Nah, kita ikutin sesuai yang ini, misalnya DNSRR IP address ya, terus mau DNSRR name ya, terus mau statusnya nggak usah deh, apa lagi ya, type-nya boleh, dan value kita add semua. Jadi teman-teman tinggal ini juga bisa dinaikkan, diturunkan, tergantung teman-teman yang mana. Kita oke. Jadi kita akan ekspor template-nya. Di sini sudah ada ya. Saya akan buka with Excel ya, Excel file. You can do ya. Nah, di sini ada satu syarat. Jadi di sini sudah semua terbuat ya. Tinggal tergantung dari teman-teman. Jadi teman-teman misalnya mau buat record banyak nih, oke, kita buat lagi record misalnya di sini ya, cuman ini apps 2 misalnya, terus IP-nya misalnya 181. Oke, mau buat lagi yang ketiga misalnya apps 3 record, nah ini misalnya 183 dan seterusnya. Nah, begitu pula misalnya mau buat mail yang kedua. Nah, ini kan lebih cepat ya daripada tadi add satu-satu gitu ya. Teman-teman nanti bisa bikin import. Nah, ini ganti 2 karena dia mungkin dan dia misalnya ada di 209 misalnya. Oke. Nah, setelah ini tolong diingat yang sudah ada yang lama dihapus. Oke. Kita hapus, misalnya kita tambahkan 3 ini yang baru. Oke, kembali kita save, kita ingat filenya ini ya, tolong diingat-ingat nama filenya. Kita balik ke Evasion IP kita ya, and we can do, jadi dari sini di tools ya, kita ke sini. Oke, sorry, maksud saya ke di sini CSV RR ya,
Jadi kalau RR tuh dalamnya ya. Oke, teman-teman bisa browse di sini. Dan file saya ada di download ini seperti ini. Oke. Kita semacam kita import ya. Kita next. Perhatikan delimiter ini harus sama. Jangan sampai seperti yang tadi. Nah, yang penting adalah RR name di sini harus disamakan semua. Ya. Value 1 kita tambahkan ke value 1. Ya. Yang penting RR type-nya juga harus sama. Gitu. Jadi minimal 3 ini, tapi kalau mau TTL-nya ada silahkan ya. Oke, kita next. Existing recorder jangan di replace ya, tolong jangan di replace, makanya itu kenapa kita harus dihapus. Dia akan cek. Oke, dia 2 benar, ada 1 salah, it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, ini salah satu contoh. Nanti MX-nya anggap seperti itu ya kita nanti gitu. Jadi mudah sekali teman-teman nambahin. Kalau misalnya mau kerja secara offline ya, tinggal diekspor lalu kita import lagi di sini. E-recordnya sudah bertambah menjadi F1, F2 dan F3. Jadi kurang lebih itu gambaran dari saya. Jadi kalau teman-teman mau tambahin MX juga, misalnya kayak tadi yang kita MX yang nggak jalan, kita tinggal ke MX ya kan. Lalu RR name-nya misalnya mail 2 ya, reference-nya ini misalnya 10 ya, mail servernya misalnya 192.192.50.209 kayak tadi. Kita ada 2 cara, jadi tinggal teman-teman bebas mau pakai cara yang mana, kita nggak pedulikan, tapi dia akan tetap terbuat ya kan. Mau point report juga bisa ya, kita add dengan PTR ya di bawah sini. Ini cukup banyak, jadi teman-teman cari aja sendiri. Mau pointer seperti ini ya, error name-nya misalnya PTR1 ya, host name-nya misalnya si F1 ya. Kita tinggal buat dan dia pointer akan terbuat di sini. Oke. Ini mudah sekali, jadi teman-teman benar-benar bisa kerja offline pilihannya ataupun online. Jadi buat teman-teman, misalnya udah ada NS baru nih, atau di dalam RR zone-nya itu kita punya banyak kualifikasi atau yang harus di-input misalnya pertama kali, ketika pemasangan pertama kali. Nah, teman-teman bisa kasih ke misalnya orang aplikasi. Mereka tunggu suruh ikutin format Excel yang ini aja. Itu tinggal diikutin aja misalnya. Nah, jadi kurang lebih sementara itu gambaran demo saya saat ini. Nanti ada di video-video saya selanjutnya, teman-teman bisa cek lagi mau seperti apa, nanti kita lihat lagi. Oke, sekian dulu dari saya saat ini. Saya Jeremy. Jangan lupa yang mau diskusi ya, kritik, saran, silahkan di kolom komentar di bawah. Dan yang mau tanya, dan yang jangan lupa saran, kritik juga kita tampung ya, kalau yang mau nanya-nanya, dan kita akan bisa diskusi. Dan juga untuk yang subscribe ya, tolong di subscribe yuk, biar kita sama-sama bisa belajar. Loncengnya jangan lupa dibunyikan, like and share juga. Oke, gue Jeremy dari sini untuk SMI dan gue ciao.